Hai semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Tiffany Angelina Chandra. Saya dari kelas 9A nomor absen 21. Sekarang saya akan mempresentasikan salah satu negara termaju, yaitu Tiongkok atau China. Secara geologis, Tiongkok terletak di Asia Tenggara di sepanjang garis pantai Samudra Pasifik dengan luas 9,6 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 18.000 km. Terhitung sekitar 22% dari daratan Asia. Negara ini berbatasan dengan Korea Utara dan Rusia di timur laut dan Mongolia di utara. Di selatan China berbatasan dengan India, Bhutan, Nepal, Vietnam, dan Laos, serta Myanmar di tenggara, dan Pakistan di barat daya. Secara astronomis, Tiongkok berada di 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara, dan 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Letak geologi dari Tiongkok terdiri dari 3 Prakambrium Kratons dikelilingi oleh sejumlah sabuk orogenik. Lingkungan tektonik modern didominasi oleh tumbukan lanjutan antara India dengan seluruh Asia mulai dari 40 sampai 50 juta tahun yang lalu. Ini telah membentuk Himalaya dan terus merusak sebagian besar dari Tiongkok. Tiongkok memiliki cadangan mineral yang besar, risiko gempa bumi yang signifikan di wilayah baratnya, dan gunung berapi aktif yang jarang terisolasi di seluruh negeri. Pemerintah Pusat Republik Rakyat Tiongkok, Chonghua Renmin Konghakuo Chengfu, adalah otoritas negara tertinggi di Tiongkok di bawah kepemimpinan politik eksklusif Partai Komunis Tiongkok. Pemerintah Tiongkok terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tiongkok atau di China terdapat 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Di Tiongkok memiliki tradisi dan kebudayaan yang menarik. Jumlah penduduk terpadat di dunia yaitu 147 orang per kilometer persegi atau 1,37 miliar. Penduduk di Tiongkok membuat tradisi dan kebudayaan semakin menguat. Masyarakat Tiongkok memiliki tradisi dan budayanya sendiri, antara lain seperti kaligrafi, makanan, gaya berpakaian, bahasa, dan lainnya. Barongsai adalah tarian tradisional Tiongkok yang menggunakan sarung yang menyerupai singa. Barongsai memiliki sejarah ribuan tahun. Kesenian barongsai mulai populer pada zaman dinasti Selatan Utara atau Nanbei, tahun 420 sampai 589 Masehi. Kala itu, pasukan dari Raja Songwenbi kewalahan menghadapi serangan pasukan Gajah Raja Fan yang dari negeri Lin. Seorang panglima perang bernama Chong Chue membuat tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan Raja Fan itu. Ternyata, upaya itu sukses hingga akhirnya tarian barongsai melegenda hingga sekarang. Hanfu adalah busana tradisional bangsa Han Tionghoa yang berasal dari Tiongkok. Istilah Hanfu berasal dari buku Han. Busana Hanfu telah dikenakan selama berabad-abad sepanjang era kekaisaran pada masa dinasti Tiongkok dan memiliki sejarah yang panjang dan memiliki model dan varian yang kaya. Pada zaman modern,
Kini hanfu dikenakan sebagai busana adat tradisional Tionghoa oleh para peminat busana hanfu atau penggiat sejarah Tiongkok, serta pada perayaan-perayaan istimewa Tionghoa seperti perayaan Tahun Baru Imlek ataupun pakaian atau pernikahan adat. Gucheng atau kecapi China termasuk alat musik tradisional China yang paling populer. Gucheng mempunyai bentuk seperti kotak yang cembung dan terbuat dari kayu sebagai kotak suara. Di atasnya terbentang 21 senar. Lamaran dan mahar. Dalam tradisi China, proses lamaran dilakukan seminggu sebelum berlangsungnya pernikahan. Lamaran merupakan pemberian barang dari mempelai pria untuk mempelai wanita yang nantinya akan digunakan oleh kedua calon mempelai untuk kehidupan setelah masa pernikahan. Barang yang diserahkan biasanya melambangkan kelanggengan, kesuburan, dan juga kebahagiaan untuk pasangan. Yang unik dari barang lamaran pada adat ini ialah banyaknya nominal 9 atau ju atau 8 fat yang menjadi kunci pokok langgeng dan berkembangnya kebahagiaan bagi kedua mempelai. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Shalom.